tapi juga melibatkan pihak-pihak lain. Sehingga perlu persiapan yang matang. Bukan hanya tempat, waktu, tapi juga materi apa yang akan disampaikan itu juga perlu disiapkan. Ya, untuk itu saya akan share screen dulu ya. Oke. Sudah bisa dilihat? Udah Bu, clear. Oke, sip. Nah, ini ya. Jadi bagaimana mengelola program orientasi kerja. Itu maksudnya onboarding ya. Secara bahasa HR, onboarding itu biasa, tapi di dalam textbook juga banyak digunakan istilah orientasi kerja. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita berkenalan ya. Jadi sudah kita lewat saja. Nah, framework manajemen SDM ini ada 9 kompetensi dan sekali lagi onboarding ini atau melakukan program orientasi kerja ini masih sama ya di dalam kelompok kompetensi nomor 3 yaitu pengadaan SDM ya. Ini untuk mengingatkan saja dan mengelola program orientasi ini kita bisa lihat ini definisi dari UK 21. Jadi sekali lagi teman-teman mohon dilihat ya SKKNI-nya. Jadi program orientasi kerja ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program orientasi kerja untuk pekerja baru yang baru bergabung agar cepat beradaptasi di organisasi. Jadi bukan untuk pekerja lama yang dipindah tempat, tapi ini khusus bagaimana kita mengelola program orientasi untuk pegawai yang memang benar-benar baru masuk. Ya. Oke. Nah, di UK 21 sekali lagi elemen kompetensinya ada berapa? 2. Ya. Nah, di dalam setiap elemen kompetensi ada KUK atau kriteria untuk kerja. Jadi kalau elemen kompetensi pertama ini menyusun programnya, kalau sudah disusun, baru yang kedua ini melaksanakan. Mbak Yulianti, ya sudah ya. Nah, jadi sebelum melaksanakan harus disusun dulu programnya. Nah, untuk menyusun program, maka apa sih yang dinilai ketika kita melihat teman-teman HR ini sudah menguasai kompetensi ini? Yang pertama, kebutuhan program orientasi diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Jadi, ini yang perlu diperlihatkan oleh teman-teman ketika nanti sertifikasi. Ya, jadi untuk elemen yang pertama akan dilihat apakah teman-teman sudah bisa ya mengidentifikasi kebutuhan program orientasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan ambil dari perusahaan lain kemudian kita pakai, ambil dari textbook itu yang kita sampaikan. Enggak begitu. Harus bisa dipastikan program orientasi ini diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, itu penting banget. Kemudian kalau sudah diidentifikasi, selanjutnya program orientasi disusun sesuai SOP organisasi. Jadi untuk kompetensi menyusun program orientasi 2 KUK ini yang akan dilihat ya. Apakah sudah punya pemahaman? Artinya pengetahuannya sudah cukup memadai. Kalau ditanya tuh sudah tahu gitu ya gimana sih menyusun program orientasi. Oh, pertama kita mengidentifikasi dulu nih untuk jabatan-jabatan, kemudian untuk orang-orang yang baru, kira-kira butuh apa aja ya, dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau sudah baru disusun sesuai SOP. SOP-nya seperti apa? Oh, ini ada SOP-nya. Ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, kalau itu semua bisa dijelaskan, ditunjukkan bagaimana prosesnya, portofolionya ada, ya. Kalau misalnya Anda mengambil sertifikasi yang sudah berpengalaman, maka menunjukkan portofolionya. Ini loh, saya sudah terlibat di dalam kepanitiaan untuk onboarding ini, ya. Nah, itu boleh, ya. Kemudian kalau sudah disusun programnya, gimana nih melaksanakan program orientasi? Program orientasi ini dimulai dengan rincian program orientasi disiapkan dulu sesuai dengan program dan jadwal operasional organisasi. Jadi sebelum kita menjalankan kegiatan ini di hari A, maka harus ada persiapan, gitu ya. Jadi tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa program orientasi tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi perlu persiapan matang. Nah, jadi disinilah kenapa yang pertama rincian program orientasi disiapkan. Jadi ada nggak nih persiapannya? Kalau ada persiapannya seperti apa? Misal persiapannya itu adalah mengundang orang-orang ya yang terlibat di dalam program orientasi, yang misalnya jadi terlibat dalam membuka acara, ya, terlibat dalam menyampaikan materi, terlibat dalam menyiapkan sarana prasarana, terlibat dalam menyiapkan konsumsi. Ya, nah itu disiapkan dulu nih, ya. Nah, apakah programnya akan selesai dalam 1 hari? Nah, bisa jadi orientasi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Ya, bisa jadi bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, tapi 3 bulan. Nah, ya. Jadi itu persiapannya harus lebih matang lagi ya dibandingkan dengan orientasi yang hanya mungkin 3 hari. Kemudian kalau sudah disiapkan, maka program orientasi kerja dilaksanakan sesuai rincian yang telah disiapkan. Nah, jadi teman-teman di sini ada 2 elemen ya yang perlu dikuasai, pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap kerjanya. Nah, lihat nanti di dalam SKKNI ya, sama persis. Nah, untuk menyusun program maka ada 2 kriteria unjuk kerja, ya. Dan begitu juga untuk pelaksanaan program orientasi. Jadi formatnya sama kan sama yang kemarin, ya. Yang kemarin waktu menyiapkan surat penawaran, kemudian menyerahkan surat penawaran, ya masing-masing ada 2 KUK, ya. Oke, kita lihat dulu nih. Yang paling pertama ya, sebenarnya gimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan program orientasi? Yang pertama tentunya harus ngobrol-ngobrol, diskusi, ya, mungkin riset sedikit, tanya nih sama pegawai-pegawai atau pekerja, gimana sih pengalamannya waktu dulu pertama kali hadir di perusahaan itu. Nanti ada yang bilang, ya panik juga sih, karena belum pernah tahu kan perusahaannya seperti apa. Banyak pertanyaan. Bosnya kayak apa ya? Rekan kerjanya kayak apa ya? Nah, bos-bos yang nanti akan dihadapi, sebagian sudah pernah bertemu waktu interview. Tapi agak lupa juga ya waktu itu, karena banyak sekali calon dan tahapannya panjang. Jadi begitu hari pertama kerja, ya panik rasanya. Banyak keraguan, banyak kekhawatiran. Tapi untuk teman-teman kerja yang sudah ada di sana, baik-baik semua. Mereka langsung saja mengajak ngobrol, ya. Dalam waktu 1-2 jam saja sudah terasa sangat akrab gitu rasanya. Jadi itu satu. Terus mungkin juga ada lagi nih yang menyampaikan teman yang lain. Wah,
benar-benar ini perusahaan bikin saya panik, kemudian bingung. Hari pertama saya harus ngerjain apa ya? Nggak ada satu orang pun yang mengajari saya. Boro-boro mengajari, ngajak ngomong juga enggak, karena semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Saya hanya diterima di depan ya oleh Pak Satpam, kemudian begitu saya ditanya, saya sampaikan saya pegawai baru, ini suratnya, kemudian langsung saya dianterin ke kantor Departemen SDM, udah ditinggal sama Satpam, kemudian urusan di kantor SDM langsung saja dikasih kartu ID, ya sudah disiapkan, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah saya tanda tangan atau apa. Kemudian saya diantar saja ke tempat kerja nih di sini, bagian produksi. Kemudian gimana? Ya sudah, ditinggal aja, dititipin ke kepala produksi. Terus ngapain? Ya sudah, saya disuruh tunggu aja di ruang kantor manajer produksi. Ya waktu itu manajernya nggak ada, saya disuruh duduk aja di situ, ada meja, silakan duduk, tunggu aja di sini. Udah setengah hari, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Saya bingung, saya harus ngapain. Akhirnya udah, karena saya nggak tahan, saya berinisiatif saja. Jadi saya tengok nih, ada yang lagi ngapain nih? Baru diajak ngobrol, mau jawab. Ya sebelumnya nggak ada satupun yang menghampiri gitu. Saya bingung, mungkin karena itu ruang manajer, nggak ada yang berani masuk. Ya, nah jadi itu pengalaman yang dialami, itu satu pegawai dia jawab. Kemudian ada lagi pegawai yang lain. Gimana pengalamannya? Aduh, puji Tuhan ya, saya waktu itu sih senang sekali. Karena ditempatkan di tempat yang teman-temannya tuh baik-baik, pimpinannya juga. Jadi waktu hari pertama itu saya sudah dikasih tahu nih, nanti tugasnya begini, begini, begini. Diajarin, terus saya dititipin nih sama pegawai yang sudah berpengalaman untuk ngajarin saya. Ya sudah, sampai sekarang nih mulus. Dan teman yang mengajari saya itu sekarang jadi sahabat saya di tempat kerja. Nah, jadi rupa-rupa nih. Nah, pengalaman-pengalaman itu perlu digali ya. Nah, untuk apa? Untuk mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki ya dari satu periode orientasi ke periode orientasi berikutnya. Nah, kemudian selain menggali pengalaman, kemudian kita juga harus nengok dokumen-dokumen kebijakan, prosedur, organisasi, prosedur apa saja ya yang perlu kita kasih tahu sama pegawai yang baru masuk ini. Kita inventarisasi ini. Oh, disiplin, peraturan disiplin, peraturan perusahaan, terus jam kerja ya, di dalam peraturan perusahaan itu ada jam kerja. Oh, aturan ini pakaian seragam, pakaian sepatu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, pakai seragamnya gimana. Ya mungkin saja kan, seperti kalau bekerja di kuliner harus pakai tutup kepala ya, untuk menghindari rambut yang jatuh ya. Kemudian nanti untuk yang kerja lagi harus pakai apron ya, atau celemek ya, untuk teman-teman yang barista atau semua harus pakai apron ya, seperti misalnya di kedai kopi gitu ya. Nah, itu disampaikan tuh aturan pakai seragamnya seperti apa. Terus fasilitas, program kesejahteraan, dan lain-lain. Segala hal informasi yang perlu diketahui. Jangan sampai nanti pegawai baru ini melakukan kesalahan dan jawabannya, oh saya baru tahu kalau hari Kamis itu harus pakai batik. Dia pakai baju putih polos saja. Sementara yang lain pakai baju batik.
Terus karena dia berinisiatif, dia ambil aja spidol ya, dia gambarin tuh batik di atas baju putihnya. Jadi batik deh beneran gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya, kasihan pegawai barunya dipelonco itu namanya ya. Nah, itu kalau sudah dikumpulkan materi-materi apa yang perlu disampaikan, kemudian kita juga akan mengidentifikasi peralatan kerja apa ya yang perlu disiapkan. Apakah untuk kerja pegawai baru ini itu nanti ada kaitannya dengan K3 itu atau alat-alat kerja yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Kalau administrasi ya sudah, oh dia sudah ada meja kursinya di sana, ruangannya sudah ada. Nah, itu disiapkan tuh semua. Ya, dipastikan nanti didaftarkan email untuk alamat email yang belakangnya nama kantor ya. Sehingga email-email yang lucu-lucu itu misalnya namanya doraemon@gmail.com gitu. Atau tiktokani@gmail.com itu udah nggak boleh dipakai lagi ya di kantor. Jadi dibuatin sama orang HR bekerja sama dengan bagian IT untuk membuatkan alamat email untuk pegawai baru. Nah itu disiapin tuh semua ya. Kalau ada baju seragam berarti baju seragamnya disiapkan. Terus kalau kegiatannya itu penyampaian informasi misalnya yang masuk kerja itu banyak, nah mungkin perlu pertemuan di ruangan yang besar. Nah, ruangannya juga dipersiapkan ya untuk kegiatan orientasi untuk pelaksanaannya nanti ya. Nah, ini peralatan kerja. Misalnya kalau montir berarti dia harus dikasih misalnya satu set kunci misalnya ya. Atau tidak diberikan satu montir satu set tapi dipastikan saja kalau dia ada untuk bahan latihan misalnya itu sudah ada ya. Kemudian apalagi ya, jadi alat-alat yang dipakai oleh pegawai. Misalnya gunting, cutter, ya. Kemudian apakah dikasih laptop ya dari perusahaan yang sifatnya pinjaman atau apalagi ya, kabel-kabel misalnya ya, colokan dan lain-lain. Ya, itu semua disiapkan. Nah, kemudian barulah disusun nih. Jadi materi yang tadi tuh dari pengalaman teman-teman, kemudian informasi tentang kebijakan, tentang peraturan, prosedur, semua udah dikumpulin, kemudian baru disusun tuh. Kira-kira kita mau bikin orientasinya seperti apa ya? Misalnya, oh pegawai yang baru nih perlu tahu nih list of client kita, list of customer. Dan setiap customer ini perilakunya berbeda-beda dan perlu pendekatan yang berbeda. Oh, kalau gitu nanti di dalam acara itu kita perlu memberikan informasi ya mengenai perilaku dan sekaligus mungkin kita juga perlu memberi pelatihan kepada pegawai baru ini. Oh, kalau gitu nanti di dalam masa orientasi kita akan selipkan juga program trainingnya. Nah, itu bisa jadi. Ya, jadi menyusun program ini artinya kita menata urut-urutan ya, urut-urutan dari kegiatan orientasi ini mau seperti apa, ya. Nah, tentunya kalau perusahaan itu sudah punya SOP program orientasi, maka itu harus ditengok dulu, dipelajari dulu. Siapa aja sih yang perlu dilibatkan di dalam program orientasi? Siapa yang nanti akan membawakan materi apa yang memimpin, yang menyampaikan, yang terlibat. Kemudian biasanya orientasi ini akan dilakukan di dalam perusahaan atau boleh di luar. Kemudian bagaimana anggarannya kalau itu nanti menyangkut soal sarana prasarana yang harus disewa dari luar dan ada biaya yang perlu dibayarkan
ya. Misalnya sewa peralatan, ya, atau beli konsumsi, atau bahkan pergi ke tempat lain, kemudian kita harus sewa ruangan misalnya ya. Nah, itu perlu diajukan dulu nggak nih proposalnya? Nah, itu ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya perlu mengajukan proposal, berarti penyelenggara program ini harus bikin proposal dulu dong. Nah, isi proposalnya seperti apa? Itu dipelajari ya. Nah, kalau sudah baru disusun kurikulum program ya. Kurikulum programnya, kemudian apa sih kurikulum? Jadi yang memuat ini nih, program orientasi ini tujuannya apa, materinya apa, metodenya bagaimana, siapa saja yang terlibat, berapa lama waktu untuk orientasinya, tepatnya di mana, terus bagaimana cara evaluasinya. Jadi sesudah dipelajari SOP-nya, oh ternyata harus bikin proposal nih. Ya sudah, sambil bikin proposal di dalamnya ada kurikulum, ada budget, kemudian itu diajukan dulu. Nah, kalau sudah diajukan, baru deh kita melaksanakan dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat. Ya, nah itu rangkaian menyusun program. Jadi undangannya siapa aja sudah tahu tuh di situ. Tempatnya di mana, kapan dilakukan, berapa lama, materi apa yang disampaikan, ya, dan urutan acaranya seperti apa atau rundown ya. Nah, itu sudah disiapkan semua. Nah, kalau sudah, kemudian baru kita lakukan ya kegiatannya di hari H. Nah, sebagai pengantar barangkali dari tadi ini Bu Bano belum jelasin program orientasi apa, ngomong aja terus. Program orientasi ya. Tapi orientasinya itu apa sih gitu. Nah, ini ya, Dek, sabar ya. Jadi program orientasi adalah program pengenalan pekerja terhadap perusahaan. Apanya? Lingkup pekerjaan, segala aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan saat memasuki pekerjaan atau jabatan baru. Jadi pengenalan terhadap perusahaan. Apanya perusahaan? Ya misalnya begitu masuk ke perusahaan ya, di lobi itu banyak foto-foto dipajang. Siapa sih itu? Nah, itu kan perlu disampaikan ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam keberhasilan perusahaan kita. Ya, our founding fathers gitu ya. Jadi orang-orang yang berjasa, yang mendirikan perusahaan ini. Itu tuh jajah-jajah perusahaan. Nah, itu perlu dikasih tahu. Terus organisasi perusahaannya barangkali siapa bos yang paling tinggi ya, yang jadi direktur utama, direktur misalnya perusahaan yang besar, manajer, supervisor, dan yang paling penting atasan langsung dari para peserta yang baru masuk ke perusahaan, dari pegawai baru nih. Coba perhatikan nih siapa pimpinan dari Bapak Ibu nih. Ingat-ingat ya wajahnya, jangan sampai nanti kalau ketemu di luar ruangan diam-diam saja. Itu atasan Bapak Ibu loh gitu ya. Nah, jadi harus kenal. Atau nanti dikasih lihat juga ya pimpinan yang tertinggi. Jangan sampai nanti ketemu di kantin diam-diam saja. Padahal itu big boss loh gitu. Ya, jadi perlu tuh pengenalan tentang perusahaan. Terus apalagi nih yang tentang perusahaan? Misalnya produknya, macam-macam produk ya. Kalau misalnya teman-teman bekerja di Indofood, macam-macam tuh ya, 1001 macam produknya yang mungkin sudah sering lihat di rak di supermarket, tapi baru ngeh, oh ternyata produk itu keluaran Indofood toh. Tak pikir dari pesaingnya, nggak taunya sama juga. Gitu. Ya. Nah, jadi harus tahu gitu. Supaya apa? Nanti punya rasa memiliki. Ya, itu mulai-mulai diperkenalkan dari masa orientasi. Kemudian lingkup pekerjaan itu berarti job desk-nya ya. Anda sudah belajar analisis jabatan,
Itu hasil dari analisis jabatan adalah dokumen job desk, dokumen job spec, job standar. Ya, itu hasilnya dari analisis jabatan. Nah, jadi setiap orang yang baru dia harus disampaikan nih ruang lingkup tugas, tanggung jawab, kewenangan, kalau itu dia jabatannya diberi otoritas gitu ya, harus dijelaskan. Kemudian apalagi rekan kerjanya, ya teman satu bagian, kemudian yang beda departemen, satu lantai, misalnya diperkenalkan juga, ya. Nah, kenapa? Karena itu penting sekali ketika orang baru masuk bekerja untuk beradaptasi. Ya, jadi masa orientasi merupakan masa pengenalan atau masa beradaptasi di awal pekerja memasuki jabatan atau pekerjaan yang baru. Ya. Masih ingat nggak teman-teman yang kuliah ketika masuk ke kampus, terus aturannya apa? Pakai baju putih, bawahan hitam. Dan karena banyak kegiatannya itu di lantai, akhirnya semua harus pakai celana panjang hitam. Ya, baik yang putri maupun yang putra. Supaya enak bergeraknya, ya. Kemudian atasannya putih. Jadi kelihatan deh, adik-adik baru nih, ya. Kenapa? Bajunya putih-putih kelihatan semua. Nah, mungkin kakak-kakak senior langsung bisa melihat ya, oh ini anggota baru kita nih di kampus, ya. Nah, terus ada program-program kan, supaya apa? Supaya tahu peraturan, misalnya jam kuliah tuh jam berapa aja mulai, selesainya jam berapa, kemudian aturan untuk bisa ikut ujian dan lain-lain, ya. Jangan sampai nanti alasannya, oh nggak tahu ada peraturan itu, nah, jangan sampai, ya. Nah, itu program orientasi secara umum ya. Jadi tujuan utamanya mempercepat sebetulnya ya untuk pengenalan pegawai baru terhadap lingkungan baru. Untuk apa? Supaya kalau dia sudah cepat mengenal job desk-nya, teman-temannya, dia nyaman, maka diharapkan dia sudah cepat bisa bekerja sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan. Jadi kalau misalnya menjahit, dia bisa menjahitnya juga sesuai dengan target-target kerja harian, terus kerapihannya, ya, terus alur kerjanya, nggak nanya lagi gitu, tapi sudah bisa cepat menyesuaikan, ya. Nah, ini sambil tadi sudah mendengarkan penjelasan, coba ini dilihat dulu nih, ya. Untuk bahan diskusi kita sebentar saja, ya. Coba dibaca dulu. Aminah baru saja diterima bekerja sebagai seorang CS di sebuah bank. Oh, ini typo nih. Sebuah bank ternama di kota Tangerang. Di hari pertama bekerja, dia diminta untuk bertemu dengan staf rekrutmen di ruang Departemen SDM. Di sana Aminah diberikan ID card yang wajib dipakai selama bekerja. Diberikan juga satu set baju seragam untuk dipakai pada hari tertentu. Kemudian dilakukan perekaman data diri untuk keperluan presensi pegawai menggunakan fingerprint. Ya, jadi sidik jarinya di copy dulu, di input, supaya nanti besok dia datang ke kantor tinggal tap, ya, valid gitu ya. Anda dikenal, selamat bekerja. Nanti mesinnya ngomong begitu sendiri. Nah, kemudian apa nih yang terjadi? Setelah urusan administrasi selesai, Aminah diantar untuk bertemu dengan Kepala Bagian CS, Ibu Ana namanya. Selanjutnya, Ibu Ana memberikan penjelasan singkat mengenai pekerjaan CS. CS itu Customer Service, ya, yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Aminah. Bukan cleaning service ya, karena CS juga bisa diartikan sebagai cleaning service. Ya. Ini Customer Service.
Selanjutnya Ibu Ana memberikan penjelasan singkat mengenai pekerjaan CS yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Aminah. Jadi tugasnya ini apa sih yang harus dikerjakan? Kalau ada nasabah bagaimana bla 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 ya. Nah, lebih kurang 30 menit perkenalan di lingkungan CS. Ibu Ana menyerahkan satu buku kecil namun tebal. Kayak kamus gitu ya. Aminah, ini ya bukunya. Tolong dibaca, dipelajari. Besok kita tes. Buku kecil tebal, besok tes gitu ya. Aminahnya dalam hati, nggak begini langsung ya. Nggak berani dia ya sama bos. Nah, buku itu memuat sejarah bank, organisasi bank, peraturan perusahaan yang wajib dipatuhi semua pegawai. Selain itu, bukan hanya buku kecil tebal tadi. Aminah juga diberikan satu bundel materi SOP CS yang harus dipelajari sendiri dan jika ada yang kurang paham dapat didiskusikan dengan Bu Ana. Targetnya besok akan dilakukan tes untuk melihat sejauh mana Aminah dapat memahami buku dan modul tersebut. Setelah memberikan instruksi, Bu Ana meninggalkan Aminah di meja kerja Aminah. Oke, saya tinggal dulu ya. Bye-bye. Pergilah Jadi Bu buku Ana. berhybrid Ya. itu enggak. Aminah duduk di kursinya, di mejanya kiri. Gimana ini? Mungkin ya. Nah, gimana tuh kalau Anda jadi Aminah? Bagaimana perasaan Anda? Oke, kasusnya sudah paham? Aku ikut Indonesian Model 2006. Coba dipikirin dulu. Di Jakarta. Nah, nanti siapa nih yang Cuma mau pakai mulai celana renang dulu, memberikan Om. komentar? Iya. Mau difoto dulu ini Renang itu case-nya? yang model Karena tong atau boxer? materinya belum di-share ya. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Sudah ya? Saya stop share-nya. Yang out, Binda Silakan. Baskara. Siapa yang mau memberikan Berapa lama kita ya? pendapat? Aku Dua tahun. 2 tahun. 2 tahun terakhir kali kita Yes. ngomong. Kalau aku sama Om Deddy 1 tahun. Ya, tahun lebih sih tapi 1 tahun lebih. Ya udah biarin aja. Nggak usah dipikirin banget. Yang sudah siap untuk memberikan pendapat bisa raise hand. thank you lah, aku harus thank you ke Bang Regi. Enggak lah. Bang Regi yang ngajak kan? Ada Mbak Siapa? Reni Freddy Kusumaningrum, Bu. Di sini beliau Siapa? sampaikan kaget, tertantang, dan pusing. Kaget, tertantang, dan pusing. Ya, oke. Iya. Kan acaranya siapa? Ada juga Mas Adnan. Mas Adnan sampaikan saya akan tetap profesional, mempelajari semua, dan berusaha bekerja secara profesional. Namun, perasaan saya akan kecewa karena saya merasa tidak dibimbing dan tidak adanya pengakraban dari rekan Udah kerja. cerita dari Disiksa ya hari pertama ya. Regi aja, Mia. Mio agak aneh. Iya, Regi. Ayo, siapa yang mau raise hand? Silakan raise hand. Regi. Mbak Yusma ini kayaknya udah on cam nih Mbak Yusma. Mbak Yusma mau Iya, raise hand jadi nggak? waktu Atau Mbak ke Siti? Itu ada orang tuanya Nah, Mas datang. Kurniawan Dia aja. cerita katanya pas lagi Apa, Bu? acara keluarga kayak lagi Apa, Bu? Masa saya baru on cam udah langsung disuruh sih, Bu? keluarga. Ayo, Kurang loh. Mas Opar dulu. Mas Opar, silakan Mas Opar on mic, Mas. Izin Bu, izin memberikan komentar. Kalau saya sebagai Aminah, saya rasa sama sih sama kayak Mas Adnais tadi. Saya akan mencoba bergiat untuk mempelajari bukunya Bu sampai semampu saya dan mencoba dan melakukan tesnya dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang lebih bagus Bu di saat tesnya. Karena menurut saya setelah saya mempelajari bukunya ini, saya akan bisa mengenal lebih dekat lagi terkait perusahaan karena saya sudah pernah merasakannya dan mungkin perasaan saya di sana akan merasa ruwet ya karena udah baru hari pertama sudah langsung diberikan buku setebal itu untuk dipelajari dan saya rasa karena itu merupakan peraturan yang harus dijalanin dari organisasi ya apa boleh buat saya pasti menerimanya dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Opar. Ya. Jadi mirip sama siapa Mas Adnan ya tadi ya. Tetap maju terus semangat. Nah, oke. Lanjut Mbak Putri. Ini ada Mbak, iya,
Mbak Gita, silakan Mbak Gita untuk on mic. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf saya nggak bisa on cam Bu, soalnya di sini lagi hujan deras, jadi terhalang sama koneksi yang kurang bagus juga. Takut nanti terhambat. Di mana? Di Medan Bu. Di Medannya di mana? Di Medan. Medan Johor. Lagi Medan deras banget. Johor. Oh iya. Yang ada rumah makan itu ya? Rumah makan mana Bu? Rumah makan banyak. Kayak ayam geprek apa tuh? Johar juga di daerah Johar. Oh iya, banyak sih. Oke. Ayam ada ikannya. Iya benar, banyak juga kuliner. Oke, gimana pendapatnya Mbak Gita? Kalau pendapat saya sebagai Amina yang pertama-tama saya justru senang Bu. Kenapa? Karena saya bisa mengalahkan ribuan kandidat yang lain, bisa sampai ke tahap ini gitu. Jadi ya senang bisa udah masuk nih gitu. Nah, tentunya kita sebagai manusia ya manusiawi ya punya rasa sedikit kaget dan takut. Tapi kalau saya sendiri dari takut itu saya jadi merasa tertantang. Wah, inilah dari sinilah saya harus menunjukkan nih bahwasannya nilai-nilai yang saya demonstrasikan di CV harus saya buktiin bahwasannya memang perusahaan ini nggak salah memilih saya. Nah, lalu kalau dilihat secara logikanya pasti tentu pihak perusahaan atau Bu Ana juga menyadari bahwasannya buku atau modul yang diberikan itu tebal dan waktunya juga singkat. Pasti mereka juga nggak mengharuskan kita harus besok bisa tahu semua, tapi setidaknya mereka mengharapkan kita bisa lebih cepat tahu budaya di perusahaan itu sendiri gitu. Karena kan kita kerjanya di CS gitu, masa kita nggak ada yang tahu sih gitu. Jadi profesionalnya ya kita tetap mempelajari sebisa kita, semampu kita, sebanyak yang bisa kita ingat lah gitu. Terima kasih. Oke, ya keren ya. Ini sedikit berbeda, mengingatkan kepada teman-teman bahwa sebagai Aminah gitu pastinya sudah disaring ya dari berbagai macam pelamar yang masuk dan ada kebanggaan ya bahwa saya terpilih. Jadi jangan sampai perusahaan itu menyesal memilih aku. Ya, oke, luar biasa nih ya Mbak Gita ya. Oke. Nah, salam buat Medan ya Mbak Gita. Iya Bu. Saya 2 minggu apa 3 minggu ya, saya lupa. 3 minggu yang lalu ya baru pulang dari Medan. Makanya tahu Johar. Johor ya. Medan Johor. Karena rumah makan itu ada tulisannya. Saya lupa rumah makan apa itu. Menunya ya gitu ya, ada ayam apa gitu. Ikan ya, seperti masakan Sunda juga gitu ya, ikan, ayam, ada lalap-lalapnya gitu. Nah, ada tulisannya Johor. Kata saya, ini cabang Malaysia. Oh enggak, ini memang daerahnya namanya Johor. Jadi baru tahu. Iya Bu, ya. Orang ada pernah nelpon lagi di mana, di Johor, nah di Malaysia katanya. Padahal di Medan ya. Oke, ada lagi Mbak Putri? Yuk, silakan siapa yang mau berikan komentar untuk Raisen? Kalau di kolom chat tidak ada, Ibu. Oke, kalau gitu saya saja ya yang bertanya ya. Satu lagi, tadi kan marah, geram, kecewa gitu ya, panik, khawatir. Aduh, hari pertama kok dikerjain begini, disiksa ya, dikasih pekerjaan yang buku itu isinya apa nggak tahu, tapi besok harus dites dan harus bisa menjawab. Aduh, gimana ini? Ya. Nah, tadi perasaan-perasaan itu sudah disampaikan, maju terus, dan pantang mundur, ya, dan tetap harus profesional.
Ya, apresiasi sekali nih sebagai orang muda yang calon ya, calon alumni gitu ya. Wah, sudah punya pandangan seperti itu, keren. Nah, tentunya tidak heran ya kalau pegawai baru datang terus langsung dikasih pekerjaan tantangan ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang dilakukan oleh perusahaan, itu kita perlu empati dulu sama perusahaan. Kira-kira sebabnya apa ya? Nah, banyak hal yang menyebabkan perusahaan itu tidak menyelenggarakan satu sesi semacam training gitu ya. Bisa karena waktu tidak sempat ya. Sehingga udah untuk mempercepat baca aja dulu deh. Nanti kalau ada pertanyaan tanya ya. Mana yang kurang jelas atau yang dipertanyakan ini maknanya apa nih? Jangan sampai nanti salah pemahaman, salah persepsi, gitu ya. Nah itu begitu saja gitu pimpinan. Dan praktek seperti ini bukan 1-2 perusahaan, banyak sekali, ya. Nah ada lagi yang mungkin masih lebih agak keringan sedikit. Sudah dikasih buku, kemudian dikasih modul, terus dia panggil nih teman CS yang lebih senior. Mbak Ikna, sini. Nah, ini ada Mbak Aminah nih, baru. Tolong ditemani ya. Nah, ini ada modul CS, dan Mbak Ikna ini sudah lama di sini. Nah, Aminah, nanti kamu boleh ngobrol ya sama Mbak Ikna, tanya-tanya. Mbak Ikna, tolong diajarin ya Aminah ini supaya bisa lebih paham bagaimana SOP CS. Karena nanti dalam waktu seminggu Aminah ini akan mendampingi Mbak Ikna sebagai asisten CS. Jadi duduk nanti di sebelah Mbak Ikna ya. Oh siap Bu Ana. Nah, itu masih mending ya kalau dilakukan program orientasinya seperti itu. Jadi lebih ringan buat Aminah. Memang idealnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu program yang sudah kita susun, ada kurikulumnya. Tapi kenapa saya sampaikan case ini? Karena faktanya di perusahaan juga banyak terjadi seperti itu. Bukan berarti kita terus jadi ikutan. Karena barusan secara ringkas saja saya iseng bertanya, Anda semua ada yang menjawab bingung, panik, dan marah gitu ya, seperti tidak direspek. Ini saya nih mau kerja di sini loh, mau berkontribusi. Kok diperlakukan seperti ini? Tapi ada lagi, oh ya mungkin ini bagian dari ujian nih ya, hari pertama bekerja gitu. Ya, sehingga siap mau diapain juga gitu. Untuk menunjukkan bahwa saya ini bukan orang yang lemah hati gitu ya, bukan. Tapi saya pantang menyerah gitu. Tetap semangat ya, ada tantangan apa saya akan hadapi gitu dengan profesional. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Nah, tentunya kalau kasus yang tadi ada CS baru dan CS-nya hanya 1 orang, ya memang tidak perlu formal dong programnya. Terlalu mahal. Jadi bisa diajak ngobrol secara informal, mungkin di ruang rapat dijelasin oleh departemen itu gitu ya, boleh. Baru nanti nyambung dengan kepala bagiannya. Gitu. Ya, itu yang Iya wa Rasulullah ba'da. Sallallahu ta'ala fil. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi bagusnya sih ada kurikulumnya. Jadi materinya bukan hanya ngobrol
nggak dikasih penjelasan juga tentang perusahaan dalam 30 menit, ya. Nah, akhirnya nanti ketika melakukan pekerjaan bisa terjadi kesalahan-kesalahan, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau kita lihat berarti program orientasi ini memang sangat diperlukan, ya. Pegawai yang baru diberi penjelasan berbagai macam hal tentang perusahaan, tentang pekerjaannya, mana yang do, mana yang don't, ya, itu perlu disampaikan. Kenapa? Ketika pegawai ditempatkan di jabatan yang baru, maka pegawai membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sekalipun dia mungkin pernah bekerja di perusahaan lain. Ketika pindah di lingkungan yang baru, pasti culture-nya akan berbeda, ya. Nah, kemudian kecepatan beradaptasi ini akan menentukan kesiapan pegawai untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Jadi kalau dia masih gagap, masih ya agak-agak panik, benar nggak ya begini, benar nggak ya begitu, boleh nggak saya berinisiatif ini, boleh nggak saya berinisiatif itu, ada perasaan khawatir aja. Nah, akhirnya yang seharusnya dia itu bisa bekerja dengan cepat, gesit, jadi terlihatnya lambat. Ya, jadi perlu orientasi, perlu dikasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak, SOP-nya bagaimana, formulirnya apa yang dipakai, dan seterusnya. Jadi untuk mempercepat adaptasi pegawai perlu dilakukan program orientasi. Tujuannya apa? Memperkenalkan pegawai dengan berbagai hal di tempat kerja seperti sejarah, bisnis perusahaan. Kalau perusahaannya itu nggak cuma punya satu bisnis, tapi ada juga bisnis lain, anak-anak perusahaan, itu perlu disampaikan. Terus peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ya, PKB, ruang kerjanya, rekan kerjanya, budaya perusahaan, alat kerja, ya, tata krama, etika, ya. Jadi kalau misalnya ini, misalnya jurnalis gitu ya, kita sering lihat ya ada stiker jurnalis di tempat kami atau jurnalis kami itu bekerja secara profesional dan tidak menerima imbalan apapun dari sumber berita. Kenapa? Itu untuk menghindari berita titipan, gitu ya. Nah, lain halnya dengan misalnya media massa Kompas gitu ya, itu seringkali ada cerita terus di pinggirnya ada tulisan advertorial. Nah, itu artinya iklan tapi yang sifatnya soft, ya. Itu nggak apa-apa. Ya, artinya juga mungkin ada kontrak ya antara perusahaan dengan media massa tadi, setiap berapa lama sekali akan ada cerita-cerita tentang perusahaan itu. Tapi bukan menjual produk, ya. Nah, ini perlu disampaikan nih etikanya. Boleh nggak nerima hadiah dari customer? Boleh nggak nerima parcel dari klien? Boleh nggak suami istri bekerja di tempat yang sama? Nah, jadi siap-siap kalau nanti ketemu pacar di tempat kerja, ya terus berencana menikah. Nah, nanti begitu menikah siap-siap nih satu mengundurkan diri, ya. Entah yang suami atau yang istri gitu. Jadi itu disampaikan, ya. Karena sangat besar kemungkinannya ya orang bertemu jodoh di tempat kerja. Ya adik-adik ya. Nah, pelaksanaan program orientasi itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi persiapan, kemudian pelaksanaan. Jadi sebelum hari H pastikan semua materi, sarana, prasarana udah disiapin. Ya, standby. Pakai checklist kalau perlu, ya. Jadi ada daftar pakai tabel Excel, ruangan, sound system kalau itu orangnya banyak gitu ya. Terus apalagi konsumsi itu penting ya. Kemudian perlu LCD nggak?
ya untuk tayangin presentasi. Jadi, sorry, itu kita bilangnya audio video. Udah siap belum? Terus kalau itu dilakukannya hybrid, jadi ada yang datang di sini, tapi ada juga yang di kota lain. Karena kebetulan pegawai baru itu memang ditempatkannya di lokasi yang lain. Jadi hybrid, barengan tuh. Nah kalau hybrid berarti sarana prasarana IT yang untuk kepentingan hybrid harus disiapkan ya. Misalnya kamera 360 derajat, terus nanti apanya nih? Untuk speakernya ya. Terus siapa yang akan mengoperasikan? Kalau pakai 360 derajat, ya sudah taruh di mana supaya si kamera itu bisa menangkap orang-orang yang berbicara gitu. Atau pakai kameramen. Nah, siapa yang bertugas jadi kameramen untuk menyorot nih, yang menyampaikan materi, peserta, ya. Terus nanti ada yang bertanya, itu dihampiri gitu ya si pembicara. Nah, itu semua harus disiapkan. Terus mengingatkan pembicara, peserta, orang-orang yang terlibat ya, panitia untuk hadir tepat pada waktunya. Dan menyiapkan format untuk evaluasi pelaksanaan. Itu penting ya, supaya nanti dari hasil evaluasi ini menjadi masukan untuk perbaikan ketika program orientasi akan dilakukan lagi di masa yang akan datang. Terus ini yang tadi saya katakan ya, ini salah satu cara yang baik ya diterapkan di perusahaan. Menugaskan bagi untuk pekerja baru atau pendamping ya. Biasanya akan dipilih pekerja senior, bukan berarti pekerja senior tuh yang masa kerjanya sudah 34 tahun ya kayak saya, tapi bisa saja dia sudah lebih berpengalaman 2 tahun ya. Biasanya akan dicari yang usianya tidak terlalu berbeda jauh ya supaya gampang mingle-nya, gampang bonding-nya, gampang akrabnya. Maksudnya begitu. Untuk apa Badi tadi? Mendampingi pekerja baru yang terpilih dalam masa orientasi berlangsung, sehingga akan memudahkan pekerja baru dalam melewati masa orientasi. Misal, ngajak pegawai yang baru berkenalan dengan teman-teman di ruang kerja yang dekat, ya. Mungkin satu ruangan isinya 20 orang. Nah, Badi ini yang akan mengantar ya, mengunjungi teman-teman kerja di satu ruangan. Kemudian dikenalin. Nanti ngobrol-ngobrol. Mungkin juga ada surprise. Nggak tahu ketemu. Loh, ini alumni kan sama. Nah, baru wah ketok ya, biasanya begitu. Seru-seru. Kemudian mungkin juga diajak olahraga sore. Jadi pas hari apa masuk, ternyata sorenya ada acara olahraga. Ikut yuk, biar tambah banyak kenalannya. Ayo, pegawai baru menurut aja gitu ya. Jangan, aduh enggak, saya belum izin sama ibu. Ya, pegawai baru ikut supaya cepat mingle-nya ya. Nah, ini kurikulumnya ya. Kalau kita mau membangun kurikulum untuk pelatihan dan bisa lebih lengkap gitu, kita bisa bikin lebih rinci ya. Tujuan dari program orientasi ini apa ya? Oh, ini pegawai baru CS. Berarti dia perlu diberitahu produk-produk, misalnya tadi bank. Jadi produk knowledge-nya. Jualan bank ini apa aja ya? Oh, ada tabungan, deposito, taka, ada kartu kredit, dan lain-lain. Nah, dia diberitahu karena ada kemungkinan nasabah itu akan datang. Kalau ganti buku gimana ya? Misalnya, masih pakai tabungan yang pakai buku yang di print. Kalau sekarang sudah semakin banyak dengan digital banking, nggak ada lagi buku tabungan ya. Mungkin teman-teman udah jadi nasabah
dari Bank BCA untuk tabungan Blue misalnya gitu ya, atau dari BTPN dengan Geniusnya. Itu udah nggak punya buku tuh, ya semua catatan-catatannya dikirim ke langit. Ya, jadi catatan kita ada di atas langit dan kita tinggal bisa lihat dari aplikasi yang ada di HP kita. Ya. Kemudian nanti kalau perlu lihat catatannya bisa download atau lewat email dan itu semua bisa diakses lewat HP kita. Nah, itu berarti kita akan mengidentifikasi nih tujuannya apa. Oh, mempercepat pengetahuan dia, ya, mempercepat dari pegawai yang baru supaya lebih cepat punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap yang sesuai dengan budaya perusahaan. Dia juga supaya kenal dengan teman-teman eksternal dari perusahaan atau diperkenalkan juga dengan supplier-supplier misalnya apa gitu. Nah, sehingga dari situ nanti kita akan susun materi. Materinya apa aja ya kalau tentang perusahaan. Oh, berarti kita akan lihat dari company profile misalnya, terus ada job desk, ada bagian organisasinya, kemudian job desk-nya. Khususnya job desk dari jabatan yang ikut orientasi. Kemudian apalagi, oh kiri kanannya nih, ya koleganya yang satu level itu harus diberi penjelasan. Kemudian apalagi ya, oh ruang kerja, ya jadi ruang kerja kolega yang beda unit tapi satu lantai misalnya, atau kolega yang berada di dalam satu unit. Nah itu perlu disampaikan juga misalnya. Kemudian apalagi tadi jam kerja ya, kemudian pakaian kerja dan lain-lain. Terus metodenya nanti untuk orientasi ini apakah akan one on one saja karena yang ikut itu hanya 2-3 orang atau floor di classroom ya, di ruang besar, di aula, di ruang rapat. Misalnya ada 5-6 orang gitu ya sekalian. Atau ada 60 pegawai baru. Bayangin, 60 pegawai baru dengan berbagai macam level dan berbagai macam unit kerja. Nah, bayangin tuh gimana. Ya. Pernah lihat nggak iklan lowongan kerja yang dimuat di koran? Ya, kalau misalnya lihat e-paper itu berhalaman-halaman dan itu hanya dari satu perusahaan. Ya, seringkali itu dari perusahaan tambang. Jabatannya banyak, ya lokasinya ada di pulau ini, pulau ini, pulau ini. Nah, kebayang nggak orientasinya gimana tuh? Ya, jadi metode ini perlu dipikirin. Ya, apakah hybrid, apakah online, apakah harus offsite, jadwalnya gimana, pematerinya, dan bagaimana cara evaluasi serta sarana prasarana apa yang akan perlu disiapkan. Ya. Kemudian, nah ini secara ringkas nih kalau tadi kita bicara soal materi. Materi ini bisa kita kelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu materi tentang perusahaan atau level korporat dan materi yang khusus di level unit kerja. Tentunya kalau yang perusahaan itu semua orang wajib tahu, ya. Tapi kalau yang unit kerja, ya hanya pegawai di unit itu saja. Ini kalau kita tarik paralelnya, seperti teman-teman waktu ikut masa orientasi di kampus. Jadi ada level yang universitas, ada level fakultas, ada level program studi. Nah, fakultas dan program studi itu ada di unit kerja. Artinya pada waktu orientasi level universitas, wah, di satu lapangan ya, lapangan besar,
terus semua siswa atau mahasiswa yang baru itu dijemur. Ya. Ada upacara penerimaan mahasiswa baru. Atau karena lihat cuaca juga sangat ekstrim panasnya, ya akhirnya sudah dikumpulkan di aula balai ruang yang besar ya untuk acara wisuda gitu tuh. Itu kursinya dipinggirin semua, jadi luas sekali. Duduk semua di situ. Dan supaya terlihat berbeda-beda, dibedakanlah pitanya atau warna topinya, gitu ya. Bisa kan? Nah, kemudian dikasih materi itu tentang universitas secara keseluruhan. Nah, di sini sama tentang perusahaan. Jadi apa sejarah perusahaan, pejabat tinggi perusahaan, apalagi ya tadi saya sudah banyak menyampaikan produknya ya. Jadi informasi-informasi umum tentang perusahaan, peraturan perusahaan ya, atau perjanjian kerja bersama. Di dalamnya ada isinya do and don't, hak dan kewajiban. Mana yang boleh, mana yang enggak. Sekarang yang lagi cukup keras dibahas itu adalah kekerasan seksual di tempat kerja. Itu sampai hal-hal yang mungkin kita anggap itu biasa, sekarang harus hati-hati. Misalnya apa? Bercanda. Meledek teman yang lain soal bodinya misalnya. Misal mengucapkan, aduh moles sekali kau hari ini. Nah itu sudah bisa dianggap pelecehan seksual. Jadi hati-hati ya dengan ucapan-ucapan karena bisa dipersepsi melecehkan pihak yang diajak bicara. Ya. Nah itu perlu disampaikan ya kalau di perusahaan itu sudah mulai menerapkan peraturan tentang anti kekerasan seksual. Nah kemudian apalagi soal merokok di kantor. Di mana tempat yang boleh merokok dan di mana yang nggak boleh. Jadi kalau itu gedung, ya sudah gedung bertingkat, kemudian itu juga kantornya bukan hanya kantor sendiri, jadi satu gedung perkantoran, kemudian perusahaan hanya menempati lantai 17, 18, 19, 20 gitu. Ya sudah pasti di situ kantor itu tidak boleh merokok, ya. Terus apalagi aturan parkir. Nah, parkir di mana nih pegawai? Mungkin teman-teman sering melihat ya, di halaman parkir bank itu tidak ada mobil pegawai parkir di situ. Di mana dong parkirnya? Ternyata disediain lahan yang disewa oleh perusahaan, beda satu blok gitu, satu rumah atau dua rumah, di sana di dalamnya sudah disediakan lapangan parkir yang sangat memadai untuk seluruh pegawai. Nah itu perlu dikasih tahu. Jangan sampai pegawai baru ya, kemudian dia bawa mobil, punya babe, ya, terus parkir aja dengan manisnya di halaman parkir di kantor bank tadi misalnya. Ya satpamnya oke saja ya, karena dia nggak tahu kalau itu pegawai. Malah diparkirin ya, silakan masuk satpamnya. Terus sesudah masuk baru dia tahu, oh ternyata saya salah nih, tadi parkirnya di depan. Ya sudah, siang ini habis acara ini waktu istirahat mohon dipindah ya mobilnya. Baru pindah, baru kasih tahu satpamnya juga, aduh siap maaf dan seterusnya. Nah itu kelucuan seperti itu sangat bisa terjadi. Ya. Kemudian sesudah penjelasan yang umum, mungkin kalau pesertanya banyak, akan langsung pindah ke ruang-ruang kecil. Nah, ini pada waktu menyiapkan program, perlu disiapkan nih. Ada berapa unit nih pegawai yang baru ini? Kalau 3 unit, oh berarti perlu 3 ruangan. Karena nanti di ruangan masing-masing itu akan diberi penjelasan tentang unit kerja. Atau
dari panitia bilang, kalau tentang unit kerja, udah sana pergi ke boxnya unit kerja, di sana kan ada ruang meeting sendiri, udah di sana aja ngobrolnya. Oh iya, siap. Nah, jadi bisa begitu ya. Tapi secara teknikal, teman-teman sudah tahu materi ini atau program ini akan terpecah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok perusahaan sama kelompok unit kerja. Kalau ada pertanyaan langsung ya di chat atau raise hand ya. Jangan malu bertanya. Nah, di unit kerja ini akan diberi penjelasan nih, tugas tanggung jawabnya ya, job desk-nya. Alat-alat kerja apa yang dipakai. Bahwa misalnya sepatu yang dipakai pada hari ini nggak cocok nih untuk bekerja. Nanti baru 1 jam kakinya sudah pegel. Jadi besok ganti ya sepatunya. Siap, gitu ya, baru tahu. Nah, jadi disampaikan karena itu langsung terkait dengan unit kerjanya. Kemudian bahkan mungkin dari perusahaan akan memberikan ya alat-alat kerja yang harus dipakai mulai besok gitu. Atau setelah selesai masa orientasi. Atau sejak hari itu karena langsung dibagikan dan harus langsung dipakai karena mungkin digabung dengan pelatihan menggunakan alat-alat kerja tadi misalnya ya, jadi yang kreatif ya untuk mendesain programnya dan yang efisien efektif ya. Kemudian selain ini tadi ya ada rekan kerja juga dikasih tahu kebiasaan-kebiasaan di unit kerja atau budaya unit kerja yang spesifik. Misalnya yang berbeda dengan unit kerja yang lain. Kalau ada yang ulang tahun, biasanya kita akan merayakan. Merayakannya spesial loh. Karena pegawai baru, jadi spesialnya masih ketawa-ketawa aja, dia nggak ngerti. Padahal mungkin spesialnya itu yang ulang tahun pasti akan dikerjain. Ada prank gitu ya. Nah, siap-siap gitu. Jadi jangan kaget ya nanti kalau Anda ulang tahun pasti ada kejutan dari teman yang lain. Siap gitu ya. Nah, apalagi nih yang terkait dengan ruang kerja, unit kerja, ruang kerjanya tadi, rekan kerja, kalau ada pergantian shift misalnya dikasih tahu ya, shiftnya jam berapa saja dan berapa lama sekali itu akan dilakukan pergantian shift. Misalnya setiap 2 minggu. Jadi pagi terus, nanti habis 2 minggu siang terus, habis 2 minggu lagi malam terus. Nah, itu harus disampaikan. Ya. Mungkin pada waktu interview sudah disampaikan, ya ada tahapan seleksi yang disebut dengan istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Tapi dia menjelaskan bahwa nanti pekerjaan itu akan seperti ini, jadwal kerjanya seperti ini, lebih banyak travelingnya daripada di kantornya atau sebaliknya. Nah, itu sudah disampaikan dulu ya. Sehingga the first day jitters itu tidak terjadi. First day jitters itu tadi tuh hari pertama udah dikasih satu kepok buku, ada dokumen, ada modul, ada apa, besok teh gitu. Nah, itu bisa memunculkan kekagetan di hari pertama kerja. Nah, metode versus sarana prasarana. Ini harus nyambung. Jadi kalau metodenya ceramah, ya siapin dong ruang pertemuannya, sound systemnya, meja kursinya, meja kursi pertemuan, ATK, konsumsi, gitu ya. Jangan lupa. Terus nanti kalau ada games, berarti materi dan peralatan games itu harus kita siapin. Jadi kalau games yang pakai ember, ya siapin dong embernya. Jangan mau games, coba ambilin ember dulu di sana. Coba cari ember dulu. Ya, bukan begitu. Ya. Jadi kita siapin semuanya. Kalau ada penugasan proyek, ya berarti kita siapin senarionya.
target proyeknya apa, tujuannya apa, kerja materi untuk proyeknya apa, ya yang harus dikerjain, tugas-tugasnya apa, dan siapa timnya di dalam proyek itu, atau proyeknya individual. Nah, itu harus disiapkan, ya. Dan ini bisa tiga-tiganya kita pakai ya di dalam satu kegiatan orientasi. Mungkin ada ceramahnya supaya lebih cepat akrab, ada gamesnya, dan supaya lebih cepat memahami dan langsung berpikir, ngambil keputusan, problem solving, terus juga teamwork, leadership. Nah, udah kasih proyek aja. Nah, bisa begitu, ya. Nah, kemudian materi dan aktor. Materi. Jadi kalau untuk level perusahaan, ya tadi kan materi di tingkat perusahaan, secara pejabat tinggi dan lain-lain. Nah, ini pematerinya adalah direktur SDM atau direktur utama, dan ditambah lagi dengan tim HR. Ya. Atau direktur-direktur yang ada di perusahaan, ya dikumpulin untuk saling bergantian menjelaskan dari aspek keuangan, pemasaran, terus operation, ya semua direktur memberikan materi. Seperti itu. Kemudian kalau tentang unit kerja ya, materi job desk, alat kerja dan lain-lain, itu yang menyampaikan ya kepala unit kerjanya, ya manajer unit kerja dan tim dari unit kerja. Ya, ini jadi berbeda ya, sehingga tadi di dalam persiapan ini harus sudah ada ini. Ya, siapa aktornya. Nah, kemudian rundown-nya. Jadi kalau materinya cukup banyak, kita perlu siapkan. Misalnya, dimulai jam 8 sampai jam 9 ini paparan sejarah plus tanya jawab. Paparan organisasi plus tanya jawab. Terus break. Terus udah gitu ada outbound. Outbound 1, isoma, outbound 2. Nah, outbound-nya juga harus dijelasin tuh. Kegiatan detailnya nanti ada checklist detail. Ya, ngapain. Misalnya berapa hari gitu ya, besoknya baru tentang unit kerja. Jadi hari pertama tentang perusahaan, besoknya tentang unit kerja. Terus besoknya lagi sampai 3 bulan. Nah, itu silakan dipikirkan ya bentuk orientasinya seperti apa. Yang kreatif, dan kita harus empati sama pegawai baru. Karena tujuan utamanya mempercepat adaptasi supaya pegawai-pegawai baru ini bisa cepat menunjukkan kinerja terbaik. Ya, jangan ada khawatir lagi gitu ya, tapi dia cepat beradaptasi dan cepat memperlihatkan kinerja terbaik. Oke. Udah deh ya. Nah, ini nanti seperti kemarin ada tugas ya, menyiapkan program orientasi, pilih perusahaan, jumlah peserta program, jabatan yang akan ditempati, tujuan program, materi, metode, sarana prasarana, rundown. Oke, sudah. Saya akan stop share dan kita akan diskusi lagi. Mbak Putri, saya kembalikan. Silahkan teman-teman. Oh, sudah ada Ibu Iris, Ibu. Silahkan Ibu Iris. Sudah raise hand? Terima kasih Ibu Banowati, luar biasa. Saya cuma mau tanya begini Bu ya. Apa yang program ini akan memberikan pengetahuan kepada pegawai baru. Tetapi biasanya yang
hal yang bisa di-capture dan bahkan biasanya lebih lekat, Bu, terhadap pegawai baru adalah budaya yang berlaku, bukan budaya yang tertulis, bukan budaya yang diinginkan, tetapi yang berlaku. Saya memberikan contoh perusahaan, ada satu perusahaan, saya nggak bisa sebut namanya, dia menuliskan hal-hal terkait inovasi, terkait kreativitas dan sebagainya yang ingin lahir dari ingin terbentuk di tengah pegawai baru. Tapi apa yang terjadi, perilaku kerja yang ada, budaya yang eksis itu tidak menunjukkan hal itu. Apa yang terjadi, mereka yang biasanya baru selesai dari dunia kampus penuh dengan dunia ideal, tiba-tiba itu jadi sama gitu dengan pegawai yang ada, menjadi takut sama atasan, nggak berani mengungkapkan pandangan, nggak berani berinovasi. Nah, itu saya mau tanya ke Ibu, bagaimana menyikapi hal tersebut, dan sepemahaman saya itu agak sering terjadi ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iris. Menarik sekali ya pertanyaannya ya, dan ini langsung memasuki dunia nyata, bukan dunia lain. Oke. Jadi benar sekali bahwa di lapangan sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi misalnya tadi disinggung budaya inovasi, kreativitas. Tapi begitu pegawainya mau mengusulkan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu, pimpinannya langsung melotot. Atau, anak baru kok nanya-nanya, ikut aja dulu deh. Nah, bisa begitu ya. Jadi di masa orientasi atau di hari-hari pertama dia masuk kerja sudah di-challenge seperti itu. Nah, tentunya kalau ditanya harus gimana? Harus gimana untuk pegawai baru? Pegawai baru ya perlu menyesuaikan diri ya, supaya dia bisa baca dulu situasi. Jangan langsung ekstrim. Oke, saya akan menunjukkan sikap saya terhadap budaya itu. Ya, bisa jadi dia kalau pertama langsung bersifat konfrontatif seperti itu, dalam waktu singkat mungkin dia sudah keluar dari perusahaan itu. Tapi kalau dia berpikir jangka panjang, maka dia akan memikirkan strateginya. Karena tidak mudah untuk merubah orang, apalagi orang tadi adalah orang-orang yang cukup senior dan sudah pengalaman di perusahaan itu sudah cukup panjang. Jadi yang anak-anak muda yang pada faktanya terus terbawa arus, ya harusnya sih tidak seperti itu ya. Kita akan memberi nasihat. Tetap fokus pada tujuan muliamu, tapi dengan cara yang berbeda, bukan konfrontatif. Jadi harus lihat dulu situasinya. Kalau saya biasanya akan mengajari seperti itu. Lihat dulu situasinya, siapa yang punya pengaruh. Jadi seperti apa ya, mengamati politik di dalam organisasi gitu Bu Iris. Ya, karena di dalam organisasi budaya itu sangat terkait juga atau ditunjukkan juga dengan politik di dalam organisasi. Nah, tentunya hal-hal yang tadi yang tidak idealis itu tidak akan muncul pada waktu interview ya Bu. Jadi baru terasanya ketika dia sudah masuk, lah kok begini gitu. Ya, ya kalau kita baca textbook dari Barat, ya kalau ternyata hasilnya begitu dan Anda lihat tidak ada masa depan, ya keluar aja. Ngapain berlama-lama di situ, buang waktu. Itu saran yang paling praktis. Ngapain lama-lama di situ? Karena bukan bagaimana cara kita merubah organisasi itu, dan sudah dilihat tidak mungkin, ya keluar aja, pindah cari perusahaan lain yang memang sejalan dengan nilai-nilai idealisme kita. Itu satu saran, tapi yang berbau budaya Barat. Kalau budaya Timur, yang nggak akan begitu. Kita lihat dulu, pelajari dulu bagaimana situasi di sana. Kemudian
kita tetap berpegang bahwa niat baik kita selalu akan ada jalan untuk menemukan kebenarannya. Walaupun jalannya berkelok-kelok. Nah, seperti itu. Jadi idealisme itu harus tetap dipelihara. Oke. Mungkin perlu ada satu sesi khusus, Bu, ya, yang untuk bagaimana memelihara menjadi diri juga harus tetap hidup, kan. Kita tidak harus selalu menjadi orang lain gitu. Tidak harus selalu sepenuhnya di sana gitu. Ya, benar. Karena gini, jadi biarkan saja si orang-orang yang tidak ideal itu, tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan perusahaan. Bukan untuk kepentingan diri kita. Jadi kalau kita mau sudah ada nilai-nilai inovasi, maka saya akan selalu menerbitkan upaya-upaya inovasi. Paling enggak mulailah dari cara melakukan pekerjaan misalnya. Itu sudah inovasi dalam skala yang paling kecil gitu. Kemudian ya sudah kita tawarkan misalnya kepada teman-teman. Jadi akhirnya nanti lama-lama menular. Yang pimpinan-pimpinan yang tadinya bersuara cukup keras, ternyata inovasi kita diakui oleh pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya jadi akhirnya tidak bersuara biasanya. Ya, melihat anak-anak muda, generasi baru yang justru lebih positif. Dan itu memberikan impact yang luar biasa untuk kemajuan perusahaan. Ya sudah. Jadi itu idealisme-idealisme yang tetap dipegang. Ya. Jadi jangan kaget kalau di masa orientasi baru ketahuan gitu ya hal-hal seperti itu. Terima kasih. Begitu dulu ya dari saya. Makasih juga Bu Iris. Boleh next Ibu Bano, ada Mas Kurniawan nih yang sudah raise hand dari tadi. Siap Mas, yo on mic Mas. Halo Bu Bano, halo Bu Putri, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Saya Kurniawan Wicaksono dari Unisula Semarang, Bu. Nah, oke, terima kasih ya Bu Bano atas materi yang telah disampaikan dalam 2 hari ini tentang rekrutmen ya Bu. Wow, ini PPT-nya aja sampai 100 ya. Luar biasa sekali. Rekrutmen belum. Gimana Bu? Rekrutmen besok baru. Oh besok, wow. Oke, baik Bu. Jadi begini Bu, ini mungkin pertanyaan saya itu lebih ke ini sih Bu, lebih ke minta pendapat gitu ya sama Bu Bano gitu. Nah, saya tuh 2 hari lalu itu membaca salah satu artikel gitu ya dari Deloitte Consulting. Nah, di situ disebutkan bahwa fenomena generasi Z sama milenial ini kan sangat unik gitu ya Bu. Jadi kayak dari yang mereka itu udah bahasa anak mudanya itu adalah ketika nyari kerja itu beranggapannya tuh gampang, terus juga kayak nanti ketika sudah diterima kerja buatlah beberapa employer branding kayak gitu-gitu kan Bu. Nah, terus yang jadi jadi kebingungan saya juga itu seperti ini Bu. Kita kan nanti kan pada akhirnya ini kan yang akan memegang beberapa posisi sentral di perusahaan itu kan seumuran saya gini ya Bu, di umur 20, 21, 22 gitu kan Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh begini Bu. Di Deloitte itu disebutkan bahwa ada sekitar 32% anak milenial dan juga 28% anak Z itu dia sangat-sangat agak belum bisa untuk beradaptasi dengan gaya perusahaan yang model tradisional gitu Bu. Contoh seperti ini, kalau misalnya cara perusahaan tradisional itu yang saya tahu ya Bu, mungkin kalau salah dikoreksi. Nah, itu ketika memang ada satu hal seperti kita kerja tapi melewati masa jam kita, misalnya dari jam 9 sampai jam 6 gitu kan. Nah, di
artikel itu sebutan kalau misalnya karakteristik anak milenial sama Z itu nggak bisa nih kayak gitu kan. Kalau misalnya jam 6 kita pulang ya udah pulang gitu kan. Jadi walaupun lembur itu ya udah nanti itu urusan nggak bisa diterima dengan budaya kerja yang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya orang-orang yang dulu kan mungkin zamannya ibu, Bu Putri dan segala macam, udahlah garap aja walaupun agak-agak ngedumelet gimana gitu ya Bu. Nah, jadi itu yang mungkin jadi salah satu struggle sih nanti kan sebagai apa namanya kita ini milenial dan juga Z ini untuk menghadapi generasi itu juga gitu Bu. Nah, menurut Ibu untuk bisa memaintain dan juga bisa apa ya menerapkan tadi budaya yang sudah ada di perusahaan walaupun kita harus bertransformasi dengan ikuti zaman, kira-kira apa sih yang perlu untuk kita kuasain ataupun yang perlu untuk kita siapkan gitu Bu? Atau karena dari onboardingnya itu seperti apa gitu kan, banyak onboarding seperti gamification, terus ada Ibu tadi juga menjelaskan tentang game tapi dibalut dengan apa namanya recall tentang soft skill dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mas Kurniawan ya. Jadi menarik ya pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana sih tipsnya ya atau saran ketika masuk ke satu perusahaan, kemudian kita perlu menyesuaikan dengan budaya yang bukan kita gitu ya. Nah itu harus gimana? Cuman tadi soal contoh bekerja lembur, justru saya melihat sebaliknya. Yang nggak suka lembur itu adalah generasi baby boomers. Ya, baby boomers itu yang seumuran saya. Ya sudah jam 4 pulang aja gitu. Urusannya udah yang lain. Tapi justru yang anak-anak muda ini bahkan bisa baru pulang itu jam 9 malam, jam 10 malam gitu. Ya. Dan mereka nggak langsung pulang ke rumah, kumpul dulu dengan teman-temannya, dan disitulah nanti bisa terjadi bisnis baru ya dari pertemanan. Di kantormu ada apa? Kita punya ini. Oke, tukeran dong. Boleh nggak nih dari kantor gua pesen ini, pesen itu. Nah, jadi malah berkembang tuh bisnisnya. Itu gaya anak-anak sekarang ya, kolaborasi yang seringkali disalah kaprahi oleh generasi yang lebih senior bahwa generasi sekarang lebih cenderung individualis, padahal enggak. Menurut saya enggak, ya. Justru generasi muda sekarang seumuran Anda itu bukan orang-orang yang individualis. Jadi tidak bisa karena generasi sekarang ini hobinya pegang HP, nunduk, dakduk, terus dianggap individualis. No, ya. Nah, saran saya ketika ingin memasuki satu perusahaan dan di dalam perusahaan itu ada 2 generasi atau 3 generasi, bagaimana menyesuaikan? Ya tentu harus beradaptasi. Ya, karena kita bisa menang ketika kita mampu beradaptasi. Dan itu salah satu kompetensi yang memang menjadi kunci sukses ya dari WEF ya, World Economic Forum. Dia secara rutin kan setiap tahun mengeluarkan kompetensi-kompetensi apa yang menjadi kunci sukses di setiap tahunnya. Dan adaptasi ini sangat dibutuhkan. Agile, adaptasi, kemampuan analitik gitu ya, itu yang memang banyak diperlukan oleh generasi sekarang ini. Termasuk orang-orang yang masih berkarir, yang masih berkarya, sehingga banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau reskilling ya, dilatih lagi supaya kemampuan itu juga dimiliki oleh pegawai yang masih ada. Jadi perlu melakukan penyesuaian. Nah, ketika itu terkait dengan masa orientasi, perusahaan perlu memberikan semacam pelatihan budaya, ya, pelatihan budaya. Jadi misalnya tadi budaya saling menghormati. Saling menghormati jangan disalahkaprahi bahwa yang muda harus selalu hormat sama yang tua. Bukan, tapi juga sebaliknya. Yang lebih senior
yang lebih lama kerjanya juga harus menghormati generasi-generasi muda yang baru datang. Jadi bukan hanya satu arah dari bawah ke atas, siap gerak gitu ya, bukan. Tapi yang dari teman-teman yang senior juga harus respectful, menghormati juga ide-ide dari generasi yang lebih muda. Kalau nggak ada itu ya pasti akan terjadi konflik terus. Ya, jadi peranan perusahaan ini penting banget pada waktu masa orientasi karena menyadari ada gap, apa istilahnya generation gap, ya, yang terjadi di dalam perusahaan. Seperti di lingkungan saya ini background-nya kan perguruan tinggi, itu gap generasi itu sangat terasa. Jadi saya saja sudah 34 tahun. Yang lebih senior dari saya juga ada. Dosennya saya dulu masih juga jadi dosen. Berarti dia sudah punya anak dosen, dan murid saya sudah jadi dosen juga, berarti dia sudah punya cucu, punya cicit, punya buyut, dan seterusnya. Jadi bisa ada 4 generasi, 5 generasi dalam satu kantor. Bayangkan, ya. Bukan generasi dalam arti keluarga ya, tapi ini level dulunya mahasiswa, sekarang sudah jadi dosen, terus mahasiswa jadi dosen lagi, dan seterusnya. Jadi yang paling senior itu dosennya para dosen-dosen gitu, ya, itu bisa terjadi. Sehingga gap generation-nya tadi sangat terasa. Tapi bagusnya apa? Karena ngobrol-ngobrol terus, jadi generasi-generasi yang di atas saya itu mau nggak mau harus diajari dulu pertama bagaimana menggunakan teknologi IT. Untuk hybrid saja harus diajarin gimana caranya. Dan alhamdulillahnya para senior itu dengan rendah hati mau bertanya sama dosen-dosen yang muda, yang sudah lebih cepat beradaptasi dengan teknologi yang baru. Jangankan hybrid ya, kalau hybrid kan jadi ada online, ada yang di kelas. Untuk online saja, tanya lagi ini, tanya lagi ini, tanya lagi sampai khatam gitu. Begitu deh, ya. Jadi bantuan dari perusahaan itu sangat diperlukan untuk penyesuaian adaptasi antara generasi. Ya, jadi mungkin juga materinya. Jadi kalau generasi baby boomer seperti ini karakternya, generasi X, generasi Y, generasi Z, supaya saling mengenal, ya. Atau jangankan nggak mesti ciri-ciri secara umum, tapi langsung dianalisa saja perilakunya yang berada di dalam satu tim, sehingga saling berkenalan. Oh, ternyata orangnya itu sangat teknis, detail, runtut. Sementara saya orangnya jumping, global, pengen cepat, dan sedikit berantakan. Pantesan aja diomelin terus. Ya, nah, jadi disitulah bagaimana kita bisa belajar memahami karakter perilaku. Ya, nggak mesti dalam arti budaya yang besar banget. Begitu, Mas Kurniawan Wicaksono ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Kalau misalnya saya bisa simpulkan, kunci dari tadi yang apa Ibu jelaskan itu adalah benar-benar kita harus bisa ini ya Bu. Keterampilan adaptasi itu sangat penting banget ya Bu dalam memahami semuanya itu gitu ya Bu. Ya, benar. Baik, mungkin boleh nggak Bu satu kali lagi? Boleh, masih ada waktu. Enggak. Kalau Bu Bano mah boleh Bu. Bu Putri biasanya ntar dia ngejapri saya tuh. Saya gitu. Saya izin dulu. Ya Bu. Oke Bu. Mungkin ini agak tapi dalam lingkup masih dalam lingkup dunia ini ya, dunia pekerjaan gitu ya Bu. Cara kita melihat apakah perusahaan itu dapat memberikan kita kesempatan untuk karir yang lebih lanjut nih, misalnya kita sudah dapat kontrak 3 atau 4 bulan gitu atau 6 bulan gitu ya. Nah, terus dalam range waktu itu kan kita melihat beberapa situasi yang ada di dalam perusahaan tersebut kan Bu. Nah, tetap ada di dalam karyawan ataupun di dalam karyawan itu menginginkan karir yang mungkin lebih pasti ataupun
peningkatan karir lah gitu ya Bu. Nah, cara kita untuk melihat di perusahaan tersebut kita bisa dapat berkembang banyak di sini itu biasanya tuh dilihat dari budaya kerjanya ataupun dari dari program dan lain-lain atau bagaimana ya Bu? Oke. Saya tanya dulu sama Mas Kurniawan, yang dimaksud dengan karir itu apa? Ya Bu. Karir itu apa maksudnya? Karir itu apa ya? Naik jenjang? Iya, jenjang ya. Jenjang pekerjaan, jenjang jabatan. Ya. Dari staff, jadi supervisor, dari supervisor ya, gitu ya, Bu. Begitu ya? Ya. Oke. Sebenarnya yang namanya karir itu bisa dua macam. Jadi bisa diberi pengayaan pekerjaan tanggung jawab, dan berkarir itu bukan secara struktural tapi fungsional. Ya, mungkin istilah fungsional itu banyaknya di ASN kali ya. Tapi di perusahaan swasta pun itu ada yang jalur karir fungsional. Kalau yang tadi secara struktural, ya tergantung. Level di atas ini ada yang kosong nggak? Kalau nggak ada yang kosong, ya kapan mau naik ya teman-teman yang ada di level yang lebih bawah. Ya tentunya harus lihat perkembangan perusahaan. Kalau perusahaannya terus maju, mungkin akan buka cabang. Berarti buka cabang butuh orang untuk mengisi cabang yang baru. Nah, jadi ada kesempatan untuk berkarir di cabang yang baru. Kalau ada tuh perusahaannya berkembang dengan pesat. Diketahuinya dari mana? Dari rapat-rapat di perusahaan, dari informasi publik, dari website, dan lain-lain. Tapi secara informasi di dalam ya pasti dari rapat. Ya. Mungkin dari pengumuman dari Departemen Pegawai lewat mailing list internal. Ada posisi di kantor cabang mana, silakan yang berminat melamar. Itu satu ya, untuk struktural. Sangat terbatas, tergantung dari ada tidaknya posisi yang lowong di level yang lebih tinggi. Tapi berkarir nggak mesti seperti itu. Bisa juga kita menjadi spesialis, tapi naik pangkatnya. Artinya kita diberi tanggung jawab yang lebih tinggi. Itu juga berkarir, karena kita diperkaya pekerjaan. Jadi, pertama tadi makanya saya tanya, yang dimaksud dengan Mas Kurniawan karir itu apa? Gitu. Dan pesan saya nih buat generasi muda di sini, jangan lihat bahwa kalau 1 tahun itu saya kerjaannya gini-gini aja. Nanti dikasih tugas lagi, tambah lagi. Nggak maju-maju. Ya nggak mungkin lah baru 1 tahun terus dari staff jadi manajer. Ya nggak mungkin. Ya. Nah jadi harus sedikit sabar. Ya, sabar. Ada contoh bagus ya, itu yang dilakukan oleh konsultan McKinsey, dan itu di Jakarta, salah satu pegawai di sana saya kenal ya, kebetulan temannya anak saya. Kalau anak saya itu boleh dibilang angkatan berapa ya? Lulusnya sekitar tahun 2012, lulus kuliah. Ya, jadi kalau kalian mau ngukur umurnya, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh McKinsey? Isinya itu anak muda semua. Kalau saya masuk ke sana mungkin jadi alien, ya. Atau levelnya udah lewat level partner gitu. Nah, apa yang terjadi dengan McClellan untuk para konsultan? Perhatian terhadap setiap individu itu betul-betul personal. Jadi yang tadi disebut dengan karir itu sangat diperhatikan. Dari hal yang paling kecil adalah begini, ketika seseorang ditempatkan di satu bagian, kemudian dikasih tugas menangani klien untuk jenis perusahaan ini, jenis perusahaan itu sebenarnya trial and error. Karena kliennya kan banyak sekali. Menu jasa konsultasinya juga macam-macam. Nah, bisa jadi ada orang-orang tertentu yang awalnya dikasih tugas di satu tempat, merasa kurang pas. Jadi, orang HR ini akan secara aktif ngajak ngobrol.
Nah, ketika orang ini ada yang lapor bahwa saya ngerasa kurang happy nih ditempatkan di sini, bahkan bisa terjadi McKinsey itu menciptakan proyek untuk orang tadi supaya bisa didevelop. Jadi kompetensinya akan naik terus. Bukan soal jabatannya, menjadi manajer ini, menjadi ini, tapi sebagai seorang expert ahli kan perlu perlu meniti jalan. Jadi menangani klien dulu yang skala perusahaannya kecil, nanti naik lagi. Jadi begitu perhatian itu untuk berkarir. Ya semoga ya nanti Mas Kurniawan berkarir ketemu ya perusahaan, atau ketika nanti berkarir untuk bidang HR ya mestinya seperti itu juga. Oke, dari saya cukup Mbak Putri. Ya, baik. Ada satu lagi pertanyaan, Ibu. Boleh saya bacakan dari Mas Slamet? Ya, boleh. Baik, saya bacakan ya, Ibu ya. Apakah yang terjadi jika masa pengenalan orientasi tiba-tiba resign, Bu? Misalkan orientasi selama 2 bulan, kurang dari 2 bulan itu dia resign karena ada tawaran kerja lain atau lingkungan kerja kurang kondusif. Dan apakah masa orientasi hanya untuk karyawan baru saja? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Kalau resign selama masa orientasi itu gimana? Ya. Terus kalau orientasi ini hanya untuk pegawai baru saja atau tidak? Ya. Nah, saya jawab dulu yang kedua. Orientasi ini diperlukan baik untuk pegawai lama yang dipindah tempatkan. Jadi dari cabang A dia pindah ke cabang B. Orientasi itu perlu. Karena teman-temannya berubah kan? Apalagi kalau pindahnya keluar pulau, kebiasaannya, budayanya beda lagi. Jadi dia perlu diberi materi bagaimana situasi di tempat kerja yang baru. Tapi informasi tentang perusahaannya mungkin nggak perlu lagi ya, karena dia kan sudah lama di situ, sudah hafal peraturan perusahaan atau perjanjian kerjanya, PKB-nya, aturan jam kerja, hari cuti, program-program kesejahteraan itu sudah hafal. Tapi yang belum hafal, belum kenal adalah situasi yang baru. Jadi orientasinya lebih pada tempat yang baru tadi. Misalnya dia ditempatkan menjadi kepala cabang. Tadinya di Bandung jadi account officer, begitu pindah ke Cirebon jadi kepala cabang Cirebon. Nah, dia kan harus mengenal calon anggotanya, account officer yang di Cirebon orang-orangnya seperti apa. Terus apalagi kalau dia kepala cabang, berarti kan dia harus kenal dengan nasabah-nasabah besar dari cabang itu. Jadi dia harus dibekali informasi. Ya, jadi bukan hanya untuk pegawai lama, tapi pegawai baru juga perlu. Terus kalau keluar selama masa orientasi, nah ini yang kemarin juga sudah banyak dibahas ya. Kalau itu ada perjanjian, maka harus dibaca isi perjanjiannya. Konsekuensinya apa? Yang pasti ketika pegawai lagi masa orientasi keluar, yang merasakan rugi yang terbesar adalah pihak perusahaan. Makanya perusahaan akan mengikat dengan perjanjian. Ya, jadi begitu dilayangkan surat penawaran kerja, terus ditandatangani perjanjian kerja, di situ sudah ada klausul-klausulnya. Ya, jadi tolong diperhatikan apa konsekuensinya. Itu bisa macam-macam tergantung dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Nah, secara undang-undang yang peraturan umum, kalau itu calon pegawai tetap dan ada masa percobaan, maka selama masa percobaan baik pihak perusahaan ataupun pihak pegawai bebas. Tidak terikat. Kalau mau keluar, ya sudah, tinggal bilang saja. Alasannya apa, itu karena diterima di tempat lain, ya nggak masalah, ya hanya tinggal soal etika saja, ya itu bisa dinilai kurang etis, seolah-olah jadi ban cadangan, ban serep gitu istilahnya. Kemudian dari pihak pegawai juga atau dari pihak perusahaan juga tidak ada ikatan.
Kalau misalnya selama masa percobaan, selesai masa percobaan dinilai ternyata nilainya jelek, ya sudah, berarti itu kesalahan dari tim rekrutmen dan seleksi, salah nyaring, ya, yang jelek juga terbawa, berarti saringannya yang salah, perusahaan akan terkena dampak masalah biaya, ya, karena harus mengulang lagi proses seleksi, proses rekrutmen mungkin nggak usah, tapi seleksinya. Berarti ada dana-dana yang perlu dikeluarkan. Itu saja. Ya, tapi konsekuensi detailnya apakah harus mengganti? Nah, itu kalau itu pegawai kontrak ya harus mengganti. Oke, begitu Mbak Putri. Ya, baik Ibu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Sepertinya tidak ada ya, Bu ya? Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu ya untuk materinya. Ya, baik. Jadi hari ini teman-teman terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Anda sudah belajar bagaimana menyiapkan program orientasi, kemudian bagaimana melaksanakan program orientasi. Tentunya selalu mengingat tujuan dari penyelenggaraan program itu apa, yaitu mempercepat proses adaptasi dari pegawai baru supaya pegawai baru bisa cepat bekerja dan menampilkan produktivitas kinerja yang terbaiknya. Dan bagaimana program orientasi itu harus disusun, materi besarnya ada di materi perusahaan yang umum semua harus ikut, plus materi di level unit kerja. Nah, bagaimana Anda mengemas program orientasi? Silakan be kreatif, tapi juga mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan program. Sekian dari saya, sukses dan selamat bekerja lagi di dalam tim, di dalam grup ya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan untuk tugas ini juga akan ditunggu sampai dengan hari Sabtu. Ya, baik Bu, dikerjakan per kelompok ya Bu ya? Ya, sama per kelompok. Sama kayak kemarin. Baik. Sebelum ini kita foto dulu boleh ya Bu ya? Oh, boleh. Baik teman-teman, on cam. Foto dulu. Yo, wes Mas Torang udah ready tuh, Mas Torang tuh sepertinya tuh. Mas Agung, sekarang Mas Agung yang jadi fotografer kita karena Mas Adnain-nya baru sampai. Yuk teman-teman kita on cam semuanya. Siap semuanya. Mas Agung bisa boleh kasih aba-aba ya? Oh iya Bu, suara saya sudah terdengar Bu ya? Clear, bagus. Baik. Mas James, ayo Mas James, ganteng dulu Mas James. Ah, senyumnya. Sudah Bu? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Yang satunya Bu. Oke, silahkan. Slide kedua.